penyeruan panggilan dan penyampaian yang bermuatan risalah yang dibawa Rasulullah SAW sehingga diikuti yang dikembali dalam kehidupan menuju keridhaan Allah. Namun agar pengertian dapat dipahami secara mendalam, ada baiknya dibahas baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Banyak para ahli yang mengungkapkan pendapat di antaranya adalah Profesor Suhailnya Umar mendefinisikan dakwah sebagai usaha untuk mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada ajaran Islam yang benar-benar sesuai perintah Tuhan. Syekh Muhammad Al Mahfuz mendefinisikan dakwah sebagai suatu usaha mendorong manusia berkat kebijakan dan melarang berbuat mungkar agar bahagia di dunia dan di akhirat. Metode dakwah jika diteliti Al-Quran sebagai sumber kebenaran bagi umat Islam, maka ternyata yang mula-mula sekali berdakwah secara teratur dan sistematis dengan memakai metode tertentu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Namun Nabi Nuh diutus Tuhan kepada kaumnya untuk memanggil mereka ke jalan yang benar, menyuruh kepada tauhid, mengajak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya saja. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi inni lam akun nadhirun mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhir law kuntum ta'lamun. Artinya dia berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang memberatkan kepada kaumku, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, menangguhkan kamu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui. Yang pertama, saya mengikuti kisah tanya Allah yang mukmin. Tadi yang dimaksud Allah yang mukmin Islami disebutkan bisa diperbaca dinamakan awal ini karena beliau pertama kali menjadi istri Rasul dan perjuangannya pun tidak bisa terhindar baik dengan ucapan, dengan nasihat, dengan harta.
kita memang Siti Khadijah itu apa namanya sudah secara langsung kalau dalam kapasitas ini tidak secara langsung berdakwah, tetapi apa namanya hanyalah membantu Rasul baik dalam segi khususnya dalam segi harta. Nah, ini kenapa dinamakan berdakwah begitu? Karena ini juga menerangkan Rasul caranya berdakwah dan juga otomatis ketika kita apa namanya menolong seorang apa namanya berdakwah itu juga orang tersebut otomatis mengerti apa namanya mengerti cara apa namanya metode berdakwah. Kenapa? Karena tidak mungkin metode dakwah itu tidak diketahui ketika dia itu maju. Karena kalau dia itu membantu, tentu dia itu mengerti metode dakwah itu. Ternyata dakwah itu apa namanya harus ada pekerjaan itu dengan cara dia itu tandanya dengan dibantu. Dengan memberikan uang, memberikan tangannya adanya. Kalau memang tidak diberi ada yang apa namanya berbicara atau memberikan nasihat atau dengan cara menolong atau dengan cara apa namanya halkan tidak dijelaskan. Dengan cara itu ada sudah dijelaskan tadi itu hukumannya masih dengan hukum tidak tapi itu semua tidak tapi itu bil mati wa ma'idun. Oh, ayatnya. Ud'u ila sabili rabbikum. Intinya ajaklah kamu sekalian ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu apa namanya? Dengan cara yang benar. Mau itu. Karena ya kan itu dengan ucapan yang apa namanya, yang mengandung apa namanya, yang nasihat. Mungkin yang lainnya itu adalah yang amal. Banyak sekali pada saya. Salah satunya yaitu kita memilih laki itu harus ideal. Ideal itu harus istilahnya kedua itu kita harus mampu atau harus berusaha untuk membela agama Allah dengan cara apapun, baik dengan cara harta ataupun harta benda. Pukul tangannya. Yang pertama yang saya katakan kalau dibuat anak ini berapa referensi sama itu ada banyak berapa. Ini itu ada 10, padahal 10. Ini yang satu saya tidak diterang tidak mengusahakan, karena itu mungkin sangat masyhur, yaitu Sulato menurut saya yang Sulato yang marahnya Pak Abu Jabbar itu sudah semenjak itu
yang kita lihat lagi. Malah tidak dimasukkan. Kenapa? Apa karena dalam sebuah karya ini ya, setiap kita memiliki pendapat dari orang dari kita atau dari yang lainnya, kita harus masukkan dia data itu dalam data. Ya, kita perlu mengatakan ini sudah masuk. Jangan juga kenapa kita semangat di sini? Ya. Kalau dulu itu tadi ya saya nambahkan, maaf ya. Jadi kenapa saya itu tadi apa namanya tidak dilakukan juga karena di situ ada beberapa sih, jadi ada dua buku ya, yang di sini yaitu masalah itu berbeda. Kalau itu ketika apa perkawinan dengan Rasul itu apa namanya lebihnya atau jaraknya itu 2 tahun. Itu menurut apa dalam buku yang lain. Nah, di dalam buku itu kan kan ada apa jaraknya itu antara 15 tahun. Tapi ini kamu mau keterangan dari kitab surah, nah itu harus dimasukkan. Kita kedua, kenapa kamu tertarik kenapa di sini? Ya kenapa ini saya dengan judul mengikuti bidang sang awal ini karena zaman sekarang itu wanita ya banyak apa namanya mempunyai harta dan juga mempunyai pikiran itu tidak mengarahkan kepada sesuatu yang tepat. Kenapa? Karena coba saja kita perhatikan wanita zaman sekarang mempunyai suami tidak diberi dulu satu akal. Yang ketika datang jaga perokok itu baru. Ini juga katanya dia tidak menyapa, tidak melirik atau memandang di sebelah-sebelahnya. Banyak anak yatim, banyak sekali orang-orang yang coba di sini sejak agar sejak ya memimpin itulah. Kenapa? Orang banyak kita itu pada wanita tersebut banyak yang suci. Ya, kenapa dia pun dia tidak menggunakan? Tidak harus laki-laki yang dia bisa mengorbankan. Kenapa kita tidak? Kemudian tadi ketika kami tentang itu pendapat dari kitab Tarikh Islami ya. Tapi saya tidak lihat di sini ada di daftar pustaka ada kitab Tarikh Islam. Tarikh Islam ini apa namanya? Jadi saya contohnya pada judul. Ya, tapi ketika kamu mengamalkan ini, kami beranggapan ada yang ada di sini saja. Tidak bisa menggunakan lagi di luar yang kami tidak masukkan di alat ini. Ya. Jadi kan di sini sudah ada referensi ini. Mau pakai referensi yang di sini. Ya. Kalau kamu tarik ini dijelasannya harus dimasukkan ke dalam sini. Ke dalam akalan yang kamu tampilkan di atas ini. Ya. Kan nggak ada di sini ya, kalau ya. Jadi adanya itu aja apa namanya ini ada cara. Akhirnya tema terakhir dari saya siapa sih penyebab ini tidak jelaskan kita lakukan kami tidak Itu ketiga itu adalah ayatnya itu adalah orang yang apa namanya janda yang kemudian jika ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu ketiga itu adalah tadinya itu pedagang yang sukses. Namun apa namanya setelah dirinya itu memikirkan siapa yang nantinya bisa dipercaya untuk menjualkan dagangan itu, kemudian dia mengambil yang bisa dipercaya karena waktu itu hanya waktu masuk menjadi amanah patunah. saat
punya mitra salah satu saya siapa ada dia juga ini ada dia ada yang pertama belakangnya ada ini salah satunya baik pada saat Yusuf telah menikah dengan Abu Hala An-Nabsi Ibnu Zurarah At-Tayyami, dia adalah suami pertama Ibnu Khadijah benar, dan mereka telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Hindus dan Hala. Berarti Hindus dan Hala itu pernikahan itu berakhir ketika Abu Hala suaminya meninggal dunia dan selama Ibnu telah menikah lagi dengan Atik Ibnu Aid Al-Mahdumi, tapi tidak lama kemudian pernikahan ini juga berakhir ketika Atik Ibnu Al-Mahdumi wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Bibi. Jadi itu tiga anak dari Atik Al-Mahdumi, satu Hindus, dan dari Abu Hala An-Nabsi itu dua, yaitu Hindu dengan Hala. Ini merupakan untuk pembahasan Demikianlah penjelasan dari kepada Alifah Berkewasilan dari Madrasah Ma'arifin Mu'alimat Masyarakat. Kepada saudara Aisyah kami silakan. Terima kasih atas pendengarannya dan mengajar dirinya yang apa yang mana yang sebenarnya tidak kesalahan